Hello guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku tuh mau cerita ke kalian tentang alur cerita film aktor yang tayang di tahun 2019. Kalau kalian penasaran gimana sih cerita filmnya dan gimana ending filmnya, just keep on watching guys. So aku akan langsung cerita gimana sih alur cerita film aktor ini. Jadi ceritanya di film ini tuh ada cewek yang namanya Tessa. Tessa ini tuh karakternya kayak cewek yang polos, terus kayak innocent dan kayak masih lugu banget gitu. Nah dia ini tuh baru lulus SMA. Dan backgroundnya Tessa sendiri, Tessa tuh diasuh sama single mother dan dia juga udah punya pacar, nama pacarnya itu Noah. Nah singkat ceritanya si Tessa ini kan mau kuliah, terus dia tuh kayak kuliah di luar kota gitu, jadi kayak merantau gitu ke kota lain. Terus ibunya sama Noah nganter dia ke tempat dia kuliah dan di situ dia tinggal di asrama. Nah di asrama ini dia punya teman roommate yang namanya Step. Step tuh kayak cewek yang eksis gitu di kampusnya dan dia punya gengan gitu. Dari awal mamanya Tessa ngeliat si Step tuh kayak dia udah mulai kayak feeling gak enak gitu. Jadi mamanya Tessa tuh takut kalau si Step tuh akan membawa pengaruh buruk ke Tessa gitu. Tapi di situ kayak Tessa ngeyakinin mamanya kalau dia baik-baik aja dan it's okay kalau dia satu kamar sama Step. Nah akhirnya si Tessa tinggal berdua sama si Step. Suatu hari tuh jadi ceritanya si Tessa tuh kayak habis mandi gitu kan. Terus habis itu dia masuk ke dalam kamarnya. Nah tiba-tiba di dalam kamar tuh ada si Hardin dan dia tuh kayak lagi baca-baca buku gitu, baca-baca novel gitu di situ. Terus si Tessa kaget gitu karena dia kayak, loh kok tiba-tiba ada cowok di kamar gue. Dan akhirnya si Tessa tuh bilang ke Hardin kayak, kok lu bisa masuk ke kamar ini sih? Nah terus si Hardin tuh ngeliatin, ngasih lihat kunci gitu kan. Gak lama akhirnya si Step tuh masukkan ke dalam kamar. Terus si Tessa tuh bilang ke Step kayak, lu bisa gak suruh cowok lu keluar dari kamar gue sekarang karena gue mau ganti baju gitu. Terus si Stepnya bilang kayak, oh ini bukan cowok gue, ini Hardin, kenalin Hardin, ini Tessa ini. Terus kayak jadi di situ si Hardin sama Tessa kayak nggak kenalan sih, tapi kayak they start to know each other gitu, kayak tahu satu sama lain gitu. Itu pertemuan pertama Tessa sama Hardin. Abis itu si Step di situ ngajakin Tessa kan ke home party, kayak Tessa ayo kita pergi ke home party malam ini gitu, itu bakal seru banget. Nah akhirnya si Tessa kayak mau gitu pergi ke home party. Pas udah di home party si Tessa masuk kan sama Step, kayak si Step ngenalin Tessa ke teman-teman genganya di situ. Nah di situ tuh ada juga Hardin, terus ada Molly. Nah Molly ini tuh teman tapi mesranya si Hardin gitu. Nah dia tuh dari awal kayak udah nggak suka banget sama si Tessa. Terus waktu di home party kan mereka main game Truth and Dare. Nah di situ tuh tiba-tiba tuh kayak si Tessa gitu yang kena dan akhirnya si Tessa tuh pilih Truth. Nah abis itu pas dia pilih Truth kayak si Molly tuh ngasih pertanyaan yang aneh-aneh gitu tentang virginity dan kayak di situ si Tessa ngerasa nggak nyaman dan akhirnya dia pilih Dare. Terus pas pilih Dare si Molly bilang kayak gue tantang lo untuk ciuman sama Hardin. Terus di situ si Tessanya kayak kaget dan dia kayak nggak tahu gitu mau ngapain. Terus si Hardinnya tuh tiba-tiba langsung berdiri kayak nyamperin si Tessa. Abis itu Tessa bilang kayak I'm done with this game, kayak aku selesai dengan permainan ini. Terus dia keluar kayak kesel gitu, dia keluar. Nah pas keluar tuh dia kayak nelpon Noah gitu. Gak lama si Tessa tuh kayak naik gitu ke rumah itu, rumah di tempat home party itu. Nah di situ dia tuh kayak nemuin kamar gitu dan di situ ada novel. Terus dia kayak ambil gitu novel. Ternyata itu novelnya tuh punya Hardin. Terus gak lama Hardin tuh masuk gitu kan. Mereka kayak ngobrol gitu dan Hardin tuh sempet kayak mau cium Tessa, kayak dia bilang kayak aku kira kita masih bermain gitu, maksudnya bermain Truth and Dare. Tapi di situ kayak mereka tuh udah hampir ciuman, tapi abis itu si Tessa kayak bilang sorry aku nggak bisa, terus dia keluar. Jadi dari home party itu waktu si Molly tuh nantang si Tessa untuk ciuman sama Hardin. Jadi setelah kejadian itu kayak si Hardin tuh sama teman-temannya kayak bikin taruhan gitu. Jadi dia tuh mau ngebuktiin kalau dia akan bisa
ngedate sama Tessa, dan kalau Tessa udah sayang dia akan ninggalin Tessa gitu aja. Nah akhirnya dari situ si Hardin kayak mulai ngedeketin Tessa gitu. Nah suatu hari tuh kayak si Hardin tuh lihat Tessa di coffee shop gitu, terus kayak dia nyamperin Tessa, terus dia bilang kayak, Tessa, aku mau nunjukin sesuatu ke kamu mau ikut nggak? Terus si Tessa kayak bilang, awalnya dia kayak nggak mau gitu, kayak ragu-ragu. Akhirnya si Tessa mau pergi sama Hardin ke tempat itu, dan ternyata si Hardin tuh bawa Tessa kayak ke sungai gitu, tempatnya lumayan bagus, dan di situ mereka berenang bareng. Nah pas berenang bareng itu kayak mereka kissing, dan akhirnya setelah dari sungai, setelah berenang bareng, mereka tuh mampir gitu ke cafe dan ngobrol-ngobrol di cafe itu. Nah ternyata di cafe ini mereka nggak sengaja ketemu sama Molly and the gang. Terus kayak si Hardin pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba kayak Molly tuh nyamperin gitu, kayak datang ke mejanya si Hardin sama Tessa. Intinya si Hardin di situ ngerasa nggak nyaman gitu pas teman-temannya datang. Terus dia kayak nyuruh Tessa nunggu di meja bar gitu, dan dia lanjut ngobrol sama teman-temannya. Nah mungkin sekitar kayak 10 menitan gitu, si Hardin nyamperin Tessa ke meja bar. Si Tessa sama Hardin di situ agak berantem karena si Tessa tuh nuduh Hardin kayak Hardin tuh mungkin kayak malu gitu jalan sama Tessa. Jadi di situ Tessa tuh bilang, lu malu ya sama teman-teman lu karena lu jalan sama gue gitu. Lu malu mereka tahu kalau kita bersama. Nah akhirnya si Hardin bilang, kita kayak kita tuh nggak ada apa-apa gitu. Kalau lu mau putusin cowok lo yang anak SMA itu sih terserah lo, tapi jangan lakuin itu ke gue. Nah yang dimaksud tuh anak SMA itu Noah, pacarnya si Tessa. Terus di situ kayak si Tessa marah dan kayak dia cabut gitu aja ninggalin Hardin. Kayak dia kasih kunci mobilnya Hardin ke Hardin, terus dia cabut pergi keluar. Nah setelah kejadian itu, besoknya si Noah tuh kayak dateng gitu ngasih kejutan ke Tessa, kayak surprise gitu, kayak bawa bunga, tiba-tiba udah ada di depan asramanya si Tessa. Nah di situ Tessa kayak kaget banget karena tiba-tiba Noah datang, terus mukanya kayak agak bingung gitu. Kebetulan banget pas semalam itu di kampusnya dia tuh kayak ada acara api unggun gitu. Jadi si Tessa kayak ngajakin Noah untuk pergi ke acara api unggun itu. Dan di situ ada Hardin and the gang. Jadi pas kayak Tessa sama Noah datang tuh, si Hardin tuh kayak udah ngeliatin gitu dari jauh, dan kayak mukanya tuh kayak jealous gitu kan. Nah setelah itu nggak lama di situ mereka tuh kayak main games lagi gitu, kayak main games, dan di situ temannya si Hardin tuh kayak mau cium Tessa gitu kan, gara-gara games itu. Tessa tuh kayak nolak gitu, kayak coba untuk ngehalangin temennya Hardin. Terus si Hardin ngeliat itu kayak emosi, dan akhirnya dia berdiri, terus dia tonjok temennya, kayak dipukulin sampai suasana di situ jadi gaduh. Terus Tessa yang ngeliat itu mungkin dia kayak bingung, kayak melting juga, baper ke Hardin karena kayak Hardin ngebelain dia gitu. Kayak dia rela nonjok temennya tuh demi dia. Akhirnya dari situ si Tessa sama Noah tuh kayak pulang gitu ke asramanya si Tessa, dan si Hardin juga pulang ke rumahnya. Nah tapi pas di asrama si Tessa tuh kayak kepikiran Hardin gitu, kayak dia tuh lagi sama Noah tapi pikirannya tuh ke Hardin mulu. Terus abis itu nggak lama pas tengah malam, handphone dia tuh tiba-tiba bunyi, dan dia lihat itu teleponnya tuh dari calon saudara tirinya si Hardin gitu. Jadi si Hardin ini tuh punya ayah, dan ayahnya tuh punya pacar gitu, punya pacar lagi. Mereka mau married, dan pacarnya bapaknya Hardin ini punya anak. Nah anaknya ini namanya Landon. Landon ini tuh kayak teman kuliahnya Tessa dan Hardin gitu. Terus kayak si Tessa angkat teleponnya, dan dia bilang, si Landonnya bilang kalau si Hardin tuh lagi ngamuk, lo bisa nggak tolong bantu tenangin dia. Nah akhirnya setelah dengar telepon itu, si Tessanya naik sepeda malam-malam cabut gitu ke rumahnya Hardin. Terus di situ dia ketemu Landon. Tessa nanya kan ke Landon kayak, Hardin kenapa gitu. Terus si Landonnya bilang kayak nggak tahu, dia tiba-tiba pulang, terus tiba-tiba dia pecahin semua barang-barang yang ada di rumah, dan tiba-tiba nama lu keluar dari mulut dia. Makanya gue pikir mungkin semua ini ada kaitannya sama lu gitu. Si Tessa langsung bilang kan ke Landon, terus di mana dia sekarang?
Terus si Langden bilang dia ada di kolam renang. Nah, akhirnya si Tessa nyamperin Hardin ke kolam renang. Waktu di kolam renang, di situ si Tessa ngeliat si Hardin tuh kayak lagi minum-minum gitu, dan dia bilang kayak please lo berhenti minum. Terus mereka ngobrol-ngobrol kayak sedikit cekcok gitu, dan akhirnya di situ Hardin kayak lempar botol minumannya gitu, pecah. Ini emang kayak agak klise banget sih. Terus botol minumannya tuh pecah. Terus si Tessanya kayak bersihin gitu botolnya itu, pecahan botolnya itu. Dan tiba-tiba tangannya tuh kayak kena beling gitu, berdarah kan. Terus kayak si Hardin obatin tuh tangannya si Tessa. Nah di situ tuh si Hardin bilang kayak sorry ya kalau selama ini gue nggak memperlakukan lo dengan baik. Terus si Tessa bilang kalau misalnya emang lo pikir lo nggak mau kencan, kayak ya udah nggak apa-apa gitu kan, kata si Tessa. Nah di situ Hardin bilang kayak sorry aku berantakan gitu. Nah terus si Tessanya bilang di situ kayak kayaknya aku pikir kita berdua berantakan. Mungkin karena mereka berdua sama-sama baper kan. Dari situ kayak mereka ciuman, terus kayak mereka baikan, dan si Tessa nginep di tempatnya Hardin. Pas pagi-paginya si Tessa kayak cepet-cepet gitu untuk balik ke asramanya karena dia tahu kan kalau Noah masih ada di sana. Tapi ternyata tuh kayak si Noah tuh udah bangun dan nungguin si Tessa di depan asrama. Terus si Noah bilang kayak lo dari mana gitu. Si Tessa bilang iya sorry kayak temen gue butuh bantuan gue. Si Noahnya jawab kayak temen lo butuh bantuan lo di tengah malam. Dan tiba-tiba waktu si Noah bilang kayak gitu tuh si Hardin tuh muncul di belakangnya si Tessa, dan si Tessa noleh gitu ke belakang, dan di situ dia ngeliat ada Hardin. Akhirnya si Noah sama Tessa di situ berantem dan mereka berdua putus. Jadi setelah si Noah sama si Tessa putus, kayak si Hardin sama Tessa tuh jadi makin deket banget gitu. Kayak mereka sering jalan bareng, terus habis itu ngehabisin waktu bareng. Suatu hari si Tessa sama Hardin tuh lagi di kamar asramanya Tessa, dan mereka berdua tuh kayak hampir making love gitu. Dan di situ pas mereka hampir making love, kayak tiba-tiba mamanya si Tessa tuh kayak buka kamar gitu, tiba-tiba datang kayak buka kamarnya si Tessa, dan mereka berdua langsung kaget banget. Dari situ kayak mamanya si Tessa tuh marah karena ngelihat si Tessa sama Hardin di kamar itu, dan si Tessa sama mamanya berantem. Terus kayak mamanya dari situ kayak stop gitu bayar uang asramanya si Tessa. Nah karena mamanya si Tessa ini stop bayarin uang asramanya Tessa, jadi si Tessa pindah tinggal bareng gitu sama Hardin. Jadi mereka tinggal bareng dan hubungan mereka tuh makin dekat. Bahkan si Tessa sama Hardin tuh kayak pergi gitu ke nikahan bapaknya si Hardin. Dan di situ si Hardin ngenalin Tessa ke orang tuanya. Terus kayak udah sedekat itu, dan kayaknya mereka berdua nih udah sama-sama punya perasaan yang benar-benar gitu, jadi kayak bukan games lagi gitu. Suatu hari tuh si Hardin tuh kayak lagi mandi gitu, lagi di toilet. HP-nya si Hardin ini bunyi-bunyi. Nah di situ si Tessa kayak langsung ngeliat gitu HP-nya Hardin, dan tiba-tiba chatnya itu dari Molly yang isinya tuh kayak lo udah kasih tahu dia, kayak maksudnya ngasih tahu si Tessa, terus I miss you gitu, kayak gue kangen gitu chatnya. Nah dari situ si Tessa tuh marah gitu karena dia mikir kayak wah pasti ini si Hardin selingkuh nih sama Molly. Nah akhirnya si Hardin udah selesai dari toilet, dan dia ngeliat mukanya Tessa tuh kayak udah jelek gitu kan. Terus di situ si Hardinnya kayak nanya gitu ke si Tessa, ada apa gitu, kenapa gitu. Terus abis itu dia ngerebut handphonenya si Hardin rebut handphonenya dari tangannya si Tessa, kayak direbut gitu. Terus nggak lama dia langsung pergi keluar nemuin teman-temannya. Nah terus si Tessa tuh kayak di situ kayak ngechatin Hardin gitu, tapi kayak nggak di telepon juga nggak dibalas, di chat juga nggak dibalas. Nah di situ dia kayak baring-baring gitu di kamar kayak bingung, ini sebenarnya nih cowok kemana gitu. Nah akhirnya tiba-tiba ada chat gitu dari temennya Hardin, kayak datang ke cafe ini, gue akan ngasih tahu Hardin di mana gitu. Nah akhirnya si Tessa tuh ketemu sama temennya Hardin, dan dikasih tahu kalau Hardin tuh lagi di cafe ini sama teman-temannya. Nah di situ pas lagi hujan deras gitu, terus si Tessa tuh datang tuh ke cafe situ. Si Tessa datang
Nah kebetulan banget emang Hardin lagi di situ sama teman-temannya, ada Molly, ada Step juga. Terus di situ dia kayak cekcok gitu sama Molly, kayak nanya gitu kayak lo ada hubungan apa sama si Hardin. Nah akhirnya si Molly kayak di situ juga kesel, kayak dia bilang kayak lu inget nggak permainan Truth and Dare gitu kan. Terus si Tessa kayak mukanya langsung kayak shock gitu. Yes, mungkin dia bilang kayak iya aku ingat gitu. Akhirnya si Molly kayak ngasih lihat video gitu, Nah di video itu yang isinya adalah Hardin tuh kayak jadiin Tessa tuh kayak bahan taruhan. Jadi kayak dia pengen ngedapetin Tessa, terus pas Tessa lagi sayang-sayangnya kayak dibuang gitu aja. Dari situ si Tessa kayak shock gitu, dan Hardin di situ kayak sedih gitu mukanya karena dia mungkin mulai beneran suka sama si Tessa, jadi kayak sedih banget. Pas Tessa udah tahu semuanya dia kayak shock gitu, terus dia lari keluar dari kafe. Di situ Hardin ngejar dia dan coba ngejelasin, tapi kayak semuanya sia-sia gitu. Terus mereka berantem dan putus. Nah tapi tuh ending film ini tuh kayak gantung gitu loh guys. Jadi endingnya tuh si Tessa sama Hardin kayak ketemu gitu di sungai tempat mereka berenang dulu. Kayaknya mereka tuh di endingnya tuh balikan, tapi nggak ada adegan lain. Jadi adegan terakhir tuh cuma mereka berdua ketemu lagi kayak di sungai, duduk bareng, tapi duduknya kayak jauh-jauhan gitu. Kayak nggak jauh-jauhan banget sih, kayak samping-sampingan gitu duduknya. Mereka tuh kayak saling tatap-tatapan gitu. Abis itu udah selesai. Menurut aku film ini tuh film remaja banget ya, kayak film cinta-cintaan anak remaja banget gitu. Dan emang sih banyak plot-plot cerita yang mudah banget, gampang banget ketebak gitu, kayak dibikin kayak klise gitu loh. Jadi kayak gampang banget untuk kita tebak kalau misalnya habis adegan ini, oh ntar pasti kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya aku kasih nilai ke film ini, aku akan kasih nilai 7 gitu dari alur cerita dan semuanya. Oke guys, sekian video dari aku kali ini. Semoga video aku tadi bisa menghibur kalian. Jangan lupa dibantu untuk subscribe, like, dan komen. Thank you so much for watching and see you on the next video guys.